Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official. Ya, di video kali ini saya masih dengan suara SSGG, serak-serak gimana gitu, karena memang kondisi yang belum sehat. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi ilmu-ilmu daging kepada teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menjadi seorang PNS. Nah, pada video kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang 5 cara ya. 5 cara belajar efektif untuk menghadapi soal-soal CPNS supaya kita bisa mendapatkan nilai terbaik. Nah, itu ada 5 cara yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Tentunya yang saya share ini daging ya, ilmu-ilmu daging, tidak ada kecenderungan buat berbayar atau apa-apa. Makanya jangan pernah skip sedikit pun ya. Jangan pernah skip sedikit pun, tonton dan pelajari sampai akhir. Oke, cara yang pertama adalah belajar rutin ya untuk mengadaptasi materi soal. Ya. Jadi di soal CPNS, SKD CPNS itu ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Teman-teman ya perlu beradaptasi dengan materi ya. Dengan cara apa? Dengan belajar. Ini bisa dilakukan dengan teman-teman mungkin ya membeli buku atau mendownload materi di internet yang berkaitan dengan SKD CPNS. Di situ teman-teman baca dulu, teman-teman lihat dulu. Oh, ternyata yang akan diujikan itu modelnya soalnya bisa seperti ini. Ada PPKN-nya, ada hitung-hitungannya, ada tentang karakteristik pribadi. Jadi teman-teman dengan beradaptasi seperti itu akan lebih siap, karena banyak kejadian, banyak yang gagal. Sebenarnya dia pintar, tapi karena dia terlalu fokus dengan ilmu kuliahnya, dia tidak bersiap untuk CPNS. Ketika dia bertemu dengan tes wawasan kebangsaan, dia kan nggak pernah belajar tentang wawasan kebangsaan ya, karena di kuliah mungkin ilmuannya mungkin kedokteran, keperawatan yang lebih ke sains ya. Begitu bertemu dengan wawasan kebangsaan, dia langsung jatuh. Karena apa? Dia tidak beradaptasi dengan soal-soal CPNS, dengan materi-materi yang akan diujikan di tes CPNS, khususnya di seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini adalah strategi buat teman-teman semua supaya bisa menang, yaitu teman-teman supaya belajar beradaptasi dengan materi-materinya dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet ya, karena ini sangat banyak dan saya yakin ketika teman-teman menggunakan SKS sistem kebut semalam itu sangat sulit sekali. Lanjut, cara yang kedua adalah dengan kita membuat jembatan keledai. Jembatan keledai itu apa sih? Itu hanya sebuah perumpamaan dari kita supaya mempermudah dalam mengingat. Contohnya begini, kan kita soal SKD CPNS itu ada yang hafalan ya, ada yang hafalan. Contohnya ya TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Supaya kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, setelah kita beradaptasi, kita baca-baca tadi, kita juga perlu membuat seperti cara mudah untuk mengingat. Contohnya begini. Serangan umum 1 Maret terjadi di Yogyakarta. Nah, kalau saya polos mengingat gitu itu kan agak susah, agak panjang ya. Maka saya membuat singkatan yaitu SUMYO, SUMYO. Kepanjangannya adalah serangan umum 1 Maret terjadi di Yogyakarta. Ada beberapa materi yang bisa dibuat seperti itu. Nah, ini tergantung kreativitas dan teman-teman semuanya. Kreativitas dan inovasi teman-teman semuanya. Materi mana yang akan teman-teman buat pengingat seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu sekali gitu. Ketika kita punya pengingat seperti itu, ada muncul soal serangan umum 1 Maret terjadi di mana? Sumyo, Yogyakarta. Mudah. Itu sangat mudah dan sangat membantu ketika kita berhadapan dengan soal yang hafalan. Nah, seperti itu. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah kita mulai belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa?
zaman sekarang ini untuk belajar CPNS tidak hanya melalui buku media. Kita bisa melihat melalui TikTok, melalui YouTube, melalui Instagram. Buku oke, ketika kita mau belajar oke, buku. Tapi dalam keseharian kita kan juga perlu untuk menstimulus pikiran kita supaya bisa familiar dengan bentuk-bentuk soal CPNS. Kita perlu menstimulus dengan melihat materi-materi soal-soal yang ada di media sosial yang notabene kita buka setiap hari. Nah, kita punya akun TikTok namanya Master CPNS. Kita punya YouTube ya, Dimas Ilham Official. Kita punya Instagram Prediksi CPNS. Di situ kita akan sering-sering upload tentang soal-soal CPNS. Teman-teman bisa melihat seperti itu dalam setiap hari. Itu akan sangat membantu menstimulus supaya kita lebih cepat familiar dengan bentuk-bentuk soal CPNS. Banyak akun ya, tidak hanya akun saya, banyak akun lainnya yang juga bisa teman-teman pelajari gitu. Itu sangat bermanfaat dan salah satu bentuk penggunaan media sosial positif. Nah, teman-teman saya sarankan untuk melakukan itu, melihat setiap hari, meskipun hanya 3 video, 5 video setiap hari, it's okay, scroll, nggak ada 1 jam. Tapi itu sangat membantu. Begitu. Lanjut nomor 4 adalah kita perlu melakukan testing score. Testing score itu apa? Kita membeli buku, ya, beli buku CPNS. Kemudian kita kerjakan itu. Ada TWK, TIU, TKP. Setelah kita kerjakan dengan murni, tanpa nyontek, kemudian kita cocokkan jawabannya dengan kunci jawaban. Nah, kemudian kita hitung skornya berapa. Nah, kita hitung, misalkan 450. Minggu depan lagi kita kerjakan lagi. 430. Minggu depannya lagi kita kerjakan, kemudian cocokkan jawabannya lagi. Ternyata 470. Jadi ketika kita sudah punya rentang rata-rata skor dalam kita melakukan testing skor dalam secara periodik, mungkin sangat dimungkinkan hasil tes kita tidak akan jauh-jauh dari seperti itu. Itu menunjukkan kita sudah beradaptasi dengan bentuk soal. Ya, perlu testing skor teman-teman. Ya tidak harus tiap hari, seminggu sekali, 2 minggu sekali, it's okay. Tapi perlu buat testing skor. Seberapa tajam, seberapa familiar teman-teman terhadap soal CPNS, coba kerjakan dulu, kemudian cocokkan skornya berapa. Nah, nanti kan ada angka-angka hasil dari per minggu itu kan semakin familiar, semakin tinggi dong ininya, nilainya. Harapannya kan seperti itu. Jadi saat hari H itu teman-teman sudah siap. Saat hari H teman-teman sudah di ingatan-ingatan pikiran yang sangat siap untuk mengerjakan tes CPNS. Dan yang terakhir adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada ya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala buat orang Islam. Seberapa keras manusia berusaha tanpa bantuan dari Allah, bantuan dari Tuhan, itu tidak akan ada artinya. Berapa banyak manusia berusaha, mereka belajar banyak hal, mengorbankan waktu dan biaya, ikut kelas berbayar, ikut les, beli buku ini itu. Tapi masih ada yang tidak lolos. Karena apa? Karena Allah, Tuhan yang Maha Esa ini belum menolong. Nah, sebaliknya ada orang yang biasa-biasa aja gitu, belajar, tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, tapi dia juga memiliki kedekatan iman yang sangat tinggi. Akhirnya apa? Ya di hari H Allah menolong, akhirnya nilainya tinggi. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu ini dengan kemampuan kita sendiri. Karena semua itu juga ada campur tangan dari Allah, ada pertolongan Allah juga di situ. Makanya teman-teman jangan pernah melupakan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan kita semua. Seperti itu. Ujian CPNS ini adalah sesuatu yang kecil buat Allah. Makanya kita senantiasa mendekat, senantiasa berdoa. Nah, ikhtiarnya teman-teman belajar. Gitu. Dan tirakatnya
itu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya, berdoanya, baca Al-Quran, ya seperti itulah buat orang Islam ya. Itu tips yang insya Allah akan membantu teman-teman untuk bisa menjadi seorang PNS ketika bisa diimplementasikan secara konsisten. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.